Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemrograman Basis dan Data Teknik kelas B, Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Jember akan mempresentasikan tentang database. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Arsanti Dewi dan rekan-rekan saya yang bernama Agung Cahyo Raharjo Nur Azizah dan saya Fadlul Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlul Mala. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian database. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para pemakai. Database terdiri dari data yang akan digunakan atau diperuntukkan terhadap banyak user. Dari masing-masing user akan menggunakan data tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan dari database sendiri yaitu 1. Membuat agar user mudah mendapatkan data. 2. Menyediakan tempat penyimpanan data yang relevan. 3. Menghapus data yang berlebihan. 4. Melindungi data dari kerusakan fisik. Dan 5. Memungkinkan perkembangan lebih lanjut di dalam sistem database. Ciri-ciri database sendiri yaitu 1. Sistem yang dapat menyimpan data ke dalam floppy disk atau hard disk. 2. Sistem yang menganut pengolahan data untuk ditambah, diubah, atau dihapus dengan mudah dan terkontrol. 3. Data terpisah dari program. Manfaat sendiri dari database yaitu kecepatan dan kemudahan pemakaian bersama-sama, kontrol data terpusat, menghemat biaya perangkat, keamanan data, dan memudahkan dalam pembuatan aplikasi baru. Keuntungan database sendiri yaitu 1. Kemubaziran data terkurangi. 2. Integritas data dapat selalu terjaga. 3. Berbagai data dapat selalu dilakukan oleh user. 4. Penggunaan data lebih mudah. Dan 5. Konsistensi data dapat selalu terjaga. Perangkat untuk membuat database yaitu database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer yaitu yang biasa kita sebut dengan software. Perangkat lunak. Software yang digunakan untuk mengelola data memanggil query database disebut Database Management System DBMS. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Manajemen Basis Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah akan menjelaskan tentang menu yang terdapat di dalam Microsoft Access. Menu yang terdapat di dalam Microsoft Access ini adalah Tab Home, Create, External Data, Database Tool, dan Datasheet. Di dalam Tab Home terdiri dari View, Clipboard, Font, Text Text, Record, Sort and Filter, and Find. Clipboard. Umumnya ikon perintah di grup clipboard ini berfungsi untuk mengolah seputar papan klik. Secara awam, tiap data yang di-cut dan di-copy akan tersimpan di dalam Random Access Memory atau disebut dengan RAM. Tak sekedar urusan copy paste. Grup ini juga menyediakan fasilitas bagi user yang memungkinkannya untuk memilih data tertentu yang ingin dipaste atau ditempel. Bahkan user diberi peluang untuk mempaste bagian intisari data, sedangkan atribut format tidak akan disertakan ke dalam tempelannya. Collect data. Grup collect data ini berhubungan dengan pengiriman database melalui email. Create email digunakan untuk membuat pesan email yang berisi formulir untuk mengumpulkan informasi dari pengguna untuk mengisi database. Finish retrieve
balasan untuk melihat data yang dikumpulkan dalam pesan email dan menggunakan mereka untuk memperbaharui standar. Selanjutnya yaitu SharePoint list. Dalam grup ini, kita dapat melakukan sinkronisasi database dengan SharePoint. SharePoint list terdiri dari work online yang digunakan untuk pengambilan semua secara offline. Synchronize, yaitu untuk mensinkronisasikan atau menyamakan data. Discard change list data, list data dalam file database untuk meningkatkan kinerja client dan server. Ini akan meningkatkan ukuran database. Filing list. Move to SharePoint yang digunakan untuk memindahkan sebagian atau semua bagian database ke SharePoint list. Tab create secara umum digunakan untuk pembuatan objek baru dan atribut yang dibutuhkan dalam suatu database. List terdiri dari group table, from, report, and others. Group table terdiri dari 5 ikon perintah, yaitu table, table template, SharePoint, list, and table design. Selanjutnya yaitu group form. Group form terdiri dari form yang digunakan untuk membuat formulir database baru. Split form digunakan untuk suatu formulir sehingga menjadi 2 formulir yang berbeda. Multiple item digunakan untuk membuat form yang bisa menampilkan isi database yang telah dimasukkan. Pivot chart digunakan untuk membuat grafik berdasarkan suatu database. Blank form digunakan untuk membuat formulir yang kosong sehingga user bisa mendesain sendiri suatu formulir yang diinginkan. More from digunakan untuk menampilkan data perintah yang digunakan untuk memilih daftar form lainnya. From design digunakan untuk mendesain form sesuai keinginan user. Group report. Group report terdiri dari report, table, blank report, report design, and report design. Report digunakan untuk membuat format laporan dalam versi standar Microsoft Access 2007. Label digunakan untuk membuat label dari database yang sedang aktif. Blank report digunakan untuk membuat format laporan yang kosong sehingga user bisa membuat format laporan yang diinginkan. Report wizard digunakan untuk membuat format laporan berdasarkan tuntunan yang disediakan dalam Microsoft Access 2007. Report design digunakan untuk merancang format laporan sesuai dengan keinginan user. Group others. Group others terdiri dari query wizard, new object, query, and macro. Query wizard digunakan untuk membuat query berdasarkan tuntunan yang disediakan dalam Microsoft Access 2007 sehingga user bisa digunakan dengan mudah dalam membuat suatu query. New object digunakan untuk membuat query baru sesuai dengan keinginan pengguna. Makro digunakan untuk membuat objek makro, merupakan tools yang digunakan untuk membuat perintah tertentu pada sebuah database. Database tool. Database tool terdiri dari makro, show atau hide, analyze, move data, dan database tool. Pada grup makro yang berisi rangkaian perintah berupa akses yang dapat dilaksanakan secara otomatis. Di grup ini terdiri dari Visual Basic. Visual Basic yaitu memulai editor Visual Basic. Run makro, menjalankan mikro, create shortcut menu from makro yang digunakan untuk membuat menu shortcut dari makro, dan convert from macros to Visual Basic.
digunakan untuk mengkonversi bentuk makro ke Visual Basic. Selanjutnya yaitu grup Towhead, berisi pembuatan relationship dan juga perintah lainnya. Grup Towhead terdiri dari relationship yang digunakan untuk mendefinisikan bagaimana data dalam tabel yang terkait seperti ID field dan nama field dalam tabel yang berbeda yang harus disesuaikan. Property field yang digunakan untuk membuka lembar properti untuk mengatur properti. Object dependent field menunjukkan objek dalam database yang menggunakan objek yang dipilih seperti pertanyaan yang mengandalkan tabel tertentu atau tabel yang bergantung pada tabel lain. Message bar membuka message bar untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan pada dokumen. Selanjutnya yaitu grup analisa. Menganalisa performa dari database yang dibuat pada grup ini dan juga menganalisa keefektifan pengguna tabel. Database Documenter, Analyze Performance yang digunakan untuk menganalisa kinerja, dan Analyze Table, menganalisa tabel. Selanjutnya yaitu Move Data. Move Data yaitu database yang telah dibuat dapat digunakan atau move menjadi SQL server atau database access. Move Data terdiri dari SQL server yang digunakan untuk memindahkan beberapa atau semua bagian dari database ke database SQL server baru atau yang sudah ada pada Microsoft. Akses database digunakan untuk membagi database menjadi dua file. Satu berisi table dan satu berisi query dan berikut. Database Tool. Salah satu fitur advance yang ada pada Access 2007. Terdiri dari Link Table Manager, Switchboard Manager, Encrypt with Password yang digunakan untuk menskripsi dengan menggunakan password, Add-in, dan Make Access yang digunakan untuk membuat access. Yang terakhir yaitu datasheet. Datasheet terdiri dari view, field and column, data type, and formatting, dan relationship. View terdiri dari datasheet view, pivot table view, pivot chart view, and desired view. Pada first column terdiri dari new field, add exciting field, look up column, insert, delete, and rename. Pada data type and formatting terdiri dari data type, format, apply currency format, apply version format, apply comma number format, increase decimal, decrease decimal, uniquely, and is required. Pada relationship terdapat relationship object dependency. Sekian dari saya. Apabila ekspor. Ekspor merupakan kebalikan dari import yang dapat mengekspor database yang telah Anda buat ke program aplikasi lain. Ekspor terdiri dari save export yang digunakan untuk melihat dan menjalankan operasi ekspor Anda sebelumnya disimpan. Excel digunakan untuk ekspor objek yang dipilih lembar kerja Excel dalam file kantor Microsoft. SharePoint List
Digunakan untuk ekspor dipilih objek daftar SharePoint. Word. Digunakan untuk ekspor objek yang dipilih ke file format rich text. Text file. Digunakan untuk ekspor objek yang dipilih ke file text. More. Melihat format lebih lanjut, Anda dapat ekspor ke satu, yaitu Access Database, ekspor objek yang dipilih ke database Access. Yang kedua yaitu Merge it with Microsoft Office Word, yang digunakan untuk kata mail Merge Wizard untuk menggabungkan tanggal. Selanjutnya yaitu Group Collect Data. Group Collect Data berhubungan dengan pengiriman database melalui email. Create Email digunakan untuk membuat pesan email yang berisi formulir untuk mengumpulkan informasi dari pengguna untuk mengisi database. Selanjutnya yaitu External Data. External Data terdiri dari import, export, collect data, share, and point list. Pada grup import, terdiri dari save import, yang digunakan untuk melihat dan menjalankan operasi import yang sebelumnya disimpan. Access digunakan untuk mengimport data dari atau link ke data dalam database lain Access. Excel digunakan untuk mengimport data dari atau link ke data yang dalam file kantor Microsoft Excel. SharePoint list digunakan untuk mengimport data dari atau link ke data dalam daftar SharePoint. Text file digunakan untuk mengimport data dari atau link ke data dalam delimited atau file with text file. XML file digunakan untuk mengimport file XML. More digunakan untuk melihat banyak format. Anda dapat mengimport dari atau link ke ODBC database, HTML dokumen, Outline folder, database file, Paradox file, Lotus 123 file. Selanjutnya yaitu find. Find terdiri dari perintah-perintah seperti find, replace, go to, and select. Font. Icon perintah di grup font secara umum digunakan untuk mengatur format huruf dalam suatu database aktif. Format yang dimaksud seperti masalah jenis huruf, ukuran huruf, ketebalan huruf, dan perataan teks. Sedangkan perintah-perintah terdapat di grup font ini adalah satu, font. Digunakan untuk memilih jenis huruf. Yang kedua yaitu font size. Digunakan untuk memilih mengatur ukuran huruf. Yang ketiga yaitu bold. Digunakan untuk menebalkan teks terpilih dalam database. Yang keempat yaitu italic. Digunakan untuk memiringkan huruf. Yang kelima yaitu underline. Digunakan untuk memberi tanda garis bawah pada data terpilih. Yang keenam yaitu align text left. Digunakan untuk mengatur teks serata kiri. Yang ketujuh yaitu align center. Digunakan untuk mengatur teks serata tengah. Yang kedelapan yaitu align text right. Digunakan untuk mengatur teks serata kanan. Yang kesembilan yaitu font color. Digunakan untuk mengatur warna huruf. Yang ke-10 yaitu grid line. Digunakan untuk mengatur garis grid di bagian tepi kotak data. Yang ke-11 yaitu alternative field atau backcolor. Digunakan untuk mengatur serta memilih warna latar tiap sel data. Selanjutnya yaitu record. Record ini digunakan untuk pengaturan seputar isian data yang terdapat dalam data sheet. Icon perintah yang terdapat dalam grup ini adalah yang pertama yaitu reverse all. Digunakan untuk menata ulang susunan data. Yang kedua yaitu new. Digunakan untuk memasukkan record baru. Yang ketiga yaitu save. Digunakan untuk menyimpan record dari datasheet yang sedang aktif.
Yang keempat yaitu delete. Digunakan untuk menghapus record dari data yang terpilih. Yang kelima yaitu total. Digunakan untuk menjumlah record yang terdapat dalam datasheet aktif. Yang keenam yaitu spelling. Digunakan untuk mengecek ejaan kata dari suatu datasheet. Yang ketujuh yaitu more. Berisi menu-menu yang mendukung pengaturan datasheet seperti mengubah ukuran datasheet dan lain-lain. Sheet text. Di dalam sheet text terdapat decrease, with level, increase with level, left to right text direction, numbering, delete, dan text highlight color. Selanjutnya yaitu group sort and filter. Group sort and filter ini digunakan untuk keperluan penyortiran serta penyaringan data. Perintah-perintah yang terdapat di grup ini adalah 1. Ascending. Digunakan untuk mengurut data berdasarkan urutan abjad dari A sampai Z. Yang kedua yaitu descending. Digunakan untuk mengurut data berdasarkan urutan abjad dari Z sampai A. Di sini merupakan fungsi kebalikan dari sort ascending. Yang ketiga yaitu clear or sort. Digunakan untuk membersihkan semua kriteria penyortiran. Di sini susunan data akan kembali seperti sedia kala sebelum dilakukan penyortiran. Yang keempat yaitu filter. Digunakan untuk penyaring data sesuai dengan kriteria tertentu. Yang kelima yaitu selection. Digunakan untuk memilih tampilan data yang sesuai dengan data terpilih saja. Yang keenam yaitu expand. Digunakan untuk memilih pengaturan lanjutan yang berkaitan dengan masalah penyaringan data. Yang terakhir yaitu toggle filter. Digunakan untuk penerapan semua pengaturan penyaringan data. View. Grup view ini terdiri dari sejumlah icon perintah yang digunakan untuk memilih jenis tampilan data. Grup ini terdiri dari perintah-perintah seperti 1. Datasheet view. Digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk standar. Yang kedua yaitu pivot table view. Digunakan untuk menampilkan database dalam bentuk kompilasi, di mana pada tampilan ini hanya memungkinkan untuk menampilkan nama field data saja. Yang ketiga yaitu pivot chart view. Digunakan untuk menampilkan data ke dalam bentuk diagram untuk data yang berkaitan dengan perhitungan angka yang dimanipulasi melalui query. Yang keempat yaitu decide view. Digunakan untuk tampilan data yang memungkinkan user untuk merancang field serta mengatur tipe data pada setiap field. Yang terakhir yaitu relationship. Relationship terdiri dari relationship, object dependency. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat sebuah database. Pertama kita klik blank database, terus kita masukkan file name-nya. Pilih saja pemilihan buku retakan baca. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya. Saja kita simpan di kuliah. Oke. Kemudian kita klik. Nah, beginilah tampilannya. Ada tabel. Kemudian kita akan membuat tabelnya. Sekarang kita akan membuat tabelnya. Kita klik kanan design view, kita masukkan nama tabelnya. Dalam perpustakaan pastikan ada bukunya. Jadi pertama kita membuat data bukunya dulu. Oke. Nama ID, data tipenya atau number. Kemudian kita buat kode bukunya.
file size nya kita beri misalnya 20. Kemudian kita buat nama buku. Data tipenya juga sama, teks. File size nya kita misalnya saja 50. Kemudian kita masukkan pengarangnya. Data tipenya sama, teks. File size nya misalnya sama 50. Dan penerbit, kita masukkan teksnya. File size nya kita kasih 50 juga. Kemudian tahun terbit, kita kasih 10 saja. Setelah itu jadi ini belum tersimpan, maka kita klik yes untuk menyimpan data ini, data tabelnya tersimpan. Kemudian sekarang kita membuat tabel lagi. Kedua, kita membuat tabel tentang data member atau data anggota. Kita klik OK. Pertama kita masukkan ID, sudah. Number, nah kita masukkan NIM, kita disini menggunakan NIM ya, mahasiswa. Teksnya kita tipenya menggunakan teks. File size nya kita kasih 20. Kemudian kita masukkan nama, data tipenya sama, teks. File size nya kita beri 30. Kemudian masukkan alamat, data tipenya sama, teks. File size nya kita kasih 30. Kemudian tempat tanggal lahir, singkat TTL aja ya. Data type-nya kita pilih teks. File size nya kita kasih 30 juga. Kemudian nomor HP, data type-nya sama, teks. File size nya kita kasih 20 juga. Setelah itu, nah ini belum save, maka kita save dulu. Ini sudah tersimpan. Oh ya, tadi maaf lupa, kita belum memberi primary key-nya. Kita beri primary key-nya di NIM-nya, karena di sini yang unik, yang pasti beda dari data-data yang ada di sini. Kita klik primary key. Nah, sudah. Sekarang kita save. Yes. Dan kita membuat data yang ketiga, tentang data peminjaman. Oke. Pertama ID, ada data tipenya atau number, kemudian kita masukkan NIM-nya.
pakai teks, file size nya kita pakai 30. Kemudian kita masukkan kode buku, teks juga sama, kita beri 10 lah, cukup. Kita masukkan tanggal peminjaman. Karena tanggal, kita di sini menggunakan date or time. Nah, kita di sini mungkin bisa memilih formatnya yang kita gunakan. Ada general date ya seperti ini, yang tampilan nanti seperti ini kita tulis. Kita sini menggunakan misalnya saja kita pakai long date aja ya, jangan pakai short date aja. Setelah itu kita masukkan tanggal kembali, sama kita masukkan data pakai data time, kita masukkan, kita pakai format short date. Setelah itu dari file name yang ada bisa dilihat apa yang unik di sini. Kita di sini menggunakan primary key-nya, kita menggunakan ID. Klik, kita save. Udah, tabel-tabelnya udah terbentuk. Sekarang kita masukkan datanya. Yang pertama, biar cukup kita geser dulu. Ada buku, misalnya 1, nama buku. Mekanika Fluida. Pengarang John Thomas. Penerbit T. Diksa. Tahun terbitnya 2010. Selanjutnya kita masukkan data buku yang kedua. Baik, bisa kita lihat di sini. Kita sudah membuat data bukunya. Ya, dalam perpustakaan bisa ada buku kan. Jadi ini bukunya, kita lihat. Kemudian kita membuat data membernya. Ini member yang ada di perpustakaan yang baca. Kita lihat di sini. Kemudian data peminjaman. Setiap member kan pinjam buku. Nah, kita catat di sini di data pinjamannya. Ini saja yang ini 36. Pinjam buku dengan kode buku 03. Tanggal pinjamannya tanggal sekian, tanggal kembali sekian. Oke, setelah kita membuat query-nya, sekarang kita akan membuat laporannya. Kita bisa membuat di sini report user. Jadi apa yang akan kita tampilkan di laporan nanti akan kita print. Jadi kita masukkan pertama nama ini, nama alamat,
Next. Di sini kita bisa mengurutkan ya dari objeknya sesuai ascending atau ascending. Kita ambil klik next. Ada pilihan layoutnya, tampilannya layout. Kita bisa pilih dengan Anda. Kita pakai tabular. Orientasinya kita bisa landscape atau portrait. Lihat perubahannya sini. Pakai portrait. Next. Finish. Nah, sudah keluar hasil laporannya. Nama akun, alamat, tempat tanggal lahir. Nah, sini kenapa kok bisa kayak gini? Nah, biar tanggal peminjamannya dan tanggal kembalinya muncul, kita edit dulu. Caranya kita klik kanan di data ini, samping. Di sini kita bisa edit. Kita lebarkan jaraknya di sini. Ini kita bisa mengedit dari namanya. Misalnya kita ingin mengganti tulisan. Mengganti fontnya bisa di sini. Nah, itu kita bisa menambahkan warna. Variasi sesuai keinginan Anda. Kelihatan. Nah, itu kita mengedit sesuai keinginan Anda. Save. Klik. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nama-namanya, alamat, tanggal lahir, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Bisa dilihat seperti ini. Oke. Nah, bisa
Misalnya kita sekarang akan menampilkan nama-nama yang meminjam buku, yang kelahirannya, yang alamatnya di Jember. Kita bisa membuat query. Kita tambahkan semua. Kita hubungkan. Masukkan fieldnya. Nama, kita akan mencari kan alamat nomor peminjam yang di Jember. Kita masukkan ke kriteria. Nah, itu kita tes. Kita beri nama data Nah, lihat di sini. Jadi data peminjaman di sini dari yang pinjam yang beralamat di Jember ketiga. Kita lihat di sini. Nah, sekarang kita akan membuat laporannya. Karena disuruh mencari, diminta laporan yang pinjam buku beralamat di Jember. Nah, jadi kita dengan mudah dapat menampilkannya. Karena sama seperti tadi, kita buat reportnya. Apa yang kita akan tampilkan?
kesalahan. Lihat dulu. Kesalahan, maaf ada kesalahan. Ini yang kita klik dari query. Nah, kita lihat di sini tidak perlu lagi ya tanggal kembalinya. Kita edit dulu. Itu saja. Datanya terlalu mepet, makanya tidak keluar. Ya, kita beli. Lihat, jadi data pinjaman alamat di Jember, jadi lihat di sini alamat di Jember, yang keluar di Jember aja, soalnya fungsi database seperti itu. Jadi kita dengan mudah untuk mengkualifikasikan masing-masing yang ingin kita tampilkan di laporan nanti. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila dalam tutorial ini terdapat kesalahan atau kesamaan. Kami hanyalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Saya mohon maaf. Kurangnya minta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.